Halo Bapak Ibu, Sobat Arkas dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, damai, aman, dan sentosa tentunya. Adakah di antara Sobat Arkas yang sedang mengalami hal ini? Halo bro. Ya, Pak, halo. Eh, izin minta tolong nih. Hmm? Gini, saya kan mau pindah nih. Pindah apanya, Pak? Pindah rumah? Bukan, saya mau pindah ini, pindah apa ya? Pindah sekolah? Bukan Pak, bukan, Pindah dunia? bukan Pak. Maksudnya pindah ini Pak, pindah laptop. Arkasnya mau dipindahin ke laptop yang baru. Gimana tuh ya caranya ya? Oh, Atau yang ini? oh Tuhan, laptop saya rusak. Gimana nih arkasnya nih? Tidak bisa di backup lagi. Atau jangan-jangan yang ini? Laptop saya hilang. Laptop saya hilang. Ya, jika memang demikian Sobat Arkas sedang menonton video yang tepat. Karena kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara memindahkan Arkas dari perangkat yang lama, laptop atau PC, ke perangkat yang baru dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi normal, yaitu memindahkan Arkasnya disertai dengan backup-annya, backup-an database-nya. Ada begitu, normal lah. Sedangkan kondisi yang kedua, memindahkan Arkas atau menginstal ulang Arkas di perangkat yang baru, sementara database-nya itu tidak ada, bahkan hilang, raib entah kemana. Oleh karena itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik Sobat Arkas semua, agar proses instalasi atau pemasangan Arkas 4 ini berjalan dengan sukses, maka sebelum melangkah ke sana, ada baiknya kita menyiapkan beberapa perlengkapannya dulu. Perlengkapan yang pertama adalah perangkatnya, baik itu yang lama maupun yang baru. Silahkan dipersiapkan. Yang kedua adalah jaringan internet yang stabil. Yang ketiga yaitu NPSN. Yang keempat, kode aktivasi Arkasnya yang baru. Minta dari dinas ya. Kalau tidak punya, minta dari dinas. Yang kelima adalah backupan data Arkasnya yang diambil dari laptop yang lama. Kalau laptop lamanya tersedia, maka dipastikan sudah ada di sana. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Nanti di bahasan terakhir ya. Di akhir video kita bahas. Yang keenam, installer Arkas 4-nya. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini di halaman Arkas Kemendikbudnya. Yang ketujuh, siapkan alamat email dan passwordnya. Boleh yang sudah digunakan di Arkas sebelumnya, ataupun mau yang baru misalkan. Tergantung nanti apakah masih bisa dengan menggunakan email dan password yang lama, ataupun harus menggunakan akun yang baru. Nah, persiapkan sajalah pokoknya. Kemudian yang terakhir, siapkan kopi atau teh atau susu mungkin, dan cemilan, cepuluh juga boleh. Dan setelah semua prasarananya lengkap, tersedia, maka kita tinggal ke langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama, silakan Bapak Ibu ambil saja satu folder Arkas dari laptop yang lama. Silakan Bapak Ibu copy, kemudian pindahkan ke hard disk begitu ya, atau ke flash disk. Atau bagaimana caranya supaya pindah aja ke laptop yang baru gitu. Lalu bagaimana cara menemukan database di laptop yang lamanya tersebut? Nah, begini caranya. Cara yang paling familiar yang sering saya gunakan juga adalah dengan cara mencari atau merunning app data ya, dengan penulisan seperti ini. Ada persen app data persen. Kemudian boleh Bapak Ibu klik OK ataupun langsung enter juga tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan dibawa ke folder app data roaming seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada dua folder ya. Ada folder Arkas dan Artek. Nah, jika Bapak Ibu ingin memindahkan data Arkas versi 3-nya dari laptop yang lama, maka Bapak Ibu akses atau masuk ke folder yang ini, ke yang Artek. Nah, di sini ada folder RKS, yang mana di dalamnya terdiri dari database dan sistem Arkas versi 3-nya itu sendiri begitu ya. Nah, agar lebih aman silahkan Bapak Ibu copy saja folder ini, foldernya yang di copy ya. Kemudian silakan Bapak Ibu pindahkan ke flash disk misalkan. Umpamanya ini flash disk begitu ya. Nah, saya pindahkan ke sini.
Oke, tahap ini kita memindahkan folder database Arkas 3 dari laptop yang lama. Setelah kita pindahkan folder Arkas dari laptop sebelumnya ke flash disk atau hard disk atau ke perangkat yang bisa memindahkan data pokoknya. Selanjutnya kita pindahkan atau kita tempatkan folder tersebut ke laptop yang baru. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, di laptop yang baru ini pun kita akan mengakses atau menuju ke AppData. Caranya seperti biasa. Setelah itu kita enter. Nah, di folder AppData Rooming ini tidak ada folder Artek maupun folder Arkas tentunya. Karena kalau folder Arkas sendiri itu kan direktori atau tempat penyimpanan sistem dan database Arkas 4. Sementara yang folder Artek yang di dalamnya ada folder RKS itu direktori atau tempat penyimpanan file sistem dan database Arkas versi 3. Nah, di sini kita buat saja folder Artek ya, folder Artek. Folder Artek seperti ini. Kemudian kita buka, lalu tempatkan folder RKS yang diambil dari laptop sebelumnya. Nah, ini. Nah, di dalamnya ada file-file sistem Arkas 3 ya. Dengan database-nya juga tentunya ini. Database yang sedang kita gunakan di Arkas di laptop yang lama yang ini nih, yang tidak ada simbol-simbol apapun di belakangnya kecuali tulisan RKS Client 2023 seperti itu. Nah, jadi sampai tahap ini adalah cara untuk memindahkan folder database Arkas 3 dari laptop lama ke laptop yang baru. Apakah sudah selesai? Tentu belum begitu ya. Nah, setelah ini apalagi? Setelah ini kita coba unduh ininya, installer Arkas versi 4-nya ya. Nah, ceritanya kita sudah mengunduhnya atau mau dipraktekkan cara mengunduhnya? Baik, untuk mendownload Arkas 4-nya, silakan Bapak Ibu setelah membuka Google Chrome-nya atau Mozilla atau apapun itu, silakan tulis di kolom pencarian ini kata kuncinya Arkas gitu ya, Arkas deh. Nah, nanti ketika kita sudah menginputkan kata kunci Arkas, kita akan disuguhkan menu-menunya nih. Kita langsung pilih yang ini aja nih, link unduh Arkas 4. Bam. Langsung saja kita ke sana ya. Tunggu. Nah, setelah itu jika Anda baru pertama kali mengakses ini untuk mendownload installer Arkas versi 4, dan di sini yang terbarunya itu sudah ke versi 4.08 ya, dengan beberapa fitur atau keterangan pembaruannya di sini. Yang pertama, pembaruan terkait opsi cetak bagian RKS, di mana ada opsi untuk mencetak RKS untuk semua sumber dana. Jadi seluruh sumber dana dicetak dalam satu kertas kerja, bukan satu lembar ya, tentu lebih dari satu lembar. Pembaruan yang kedua adalah pembaruan copyright sumber dana di Arkas 4 BOS menjadi BOSP sesuai dengan regulasi Permendikbud nomor 63 tahun 2022 dan Permendagri nomor 3 tahun 2023. Yang ketiga adalah Satdik atau Satuan Pendidikan dapat melakukan pembaruan nominal pajak SSPD untuk menyesuaikan dengan ketentuan daerah. Dan yang terakhir pembaruannya adalah penambahan validasi karakter pada nama toko agar pengajuan tutup PKU tidak bermasalah. Nah, selanjutnya setelah kita baca-baca ininya, apa yang menjadi pembaruannya, silahkan Bapak Ibu tentukan nih. Di sebelah sini ada 3 tombol, ada tombol unduhan buku panduan, ada unduhan Arkas 64 bit, dan di bawahnya 32 bit. Yang pertama kali itu wajib mengunduh buku panduan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di sini, kemudian biasakan dibaca buku panduannya. Siapa tahu ada yang kelewat meskipun Bapak Ibu menyimak video tutorial seperti ini. Jadi ada baiknya Bapak Ibu tambah literasinya dengan membaca panduannya juga begitu ya, yang resmi dikeluarkan oleh Kemendikbud dan pengembangnya. Kalau video tutorial seperti ini jadikan suplemen saja begitu. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload buku panduannya, silakan Bapak Ibu unduh Arkas yang mana nih yang cocok dengan perangkat Bapak Ibu. Apakah Arkas yang 64 bit atau 32 bit? Aduh, saya mah pusing Pak, bagaimana mencari tahu apakah laptop saya ini 32 bit atau 64 bit? Nah, jawabannya gampang, cara cari tahunya gampang Bapak Ibu. Jangan panik apalagi sampai nekat mencebur ke kali. Di sini kita ke folder ya, ke sini ke Windows Explorer.
Nah, di sini Bapak Ibu di This PC atau My PC atau apalah istilahnya, di sini pokoknya di sini aja nih. Silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian cari tombol properties. Nah, klik. Maka nanti akan ditampilkan keterangan-keterangan tentang sistem komputer yang kita miliki ya. Di sini ada bla 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 bla, nanti cari di sini di bagian sistem tipe, system type. 64 bit atau 32 bit. Nah, seperti penampakan yang di sini ini kan 64 bit. Maka Bapak Ibu jangan sekonyong-konyong coder mendownload yang 32 bit ya. Harus sesuai yaitu 64 bit. Pun begitu sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita download atau unduh yang versi 64 bit. Bang. Loh. Nah, tuh kan ada peringatan. Makanya saya bilang tadi unduh dulu buku panduannya ya. Unduh dulu ya. Jadi unduh dulu panduannya, harus nurut ya. Karena ini wajib, buku panduan ini wajib. Oke, setelah diunduh ya, setelah diunduh nih, tuh diunduh. Kemudian setelah diunduh dibaca. Nah, singkat cerita sudah diunduh dan dibaca, maka Bapak Ibu boleh mengklik kembali link tombol unduhan arkasnya. Nah, kan bisa kan tuh. Kalau sudah diunduh dan dibaca kan bisa. Begitu. Kita tunggu sampai proses unduhan selesai. Singkat cerita, unduhan pun telah selesai. Nah, mana? Di sini. Nah, ceritanya unduhan telah selesai. Kita sudah mengunduh Arkas versi 4-nya. Yang terbaru tentunya, yaitu Arkas versi 4.0.8. Nah, selanjutnya atau langkah berikutnya silakan install oleh Bapak Ibu ya. Klik ganda di sini, kemudian muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih yes. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik yes lagi. Nah, Bapak Ibu di tampilan yang seperti ini pilih yang pertama nih, I accept the agreement. Next. Nah, Bapak Ibu boleh mencentang atau tidak keterangan ini. Ini keterangan membuat shortcut di desktop ya. Shortcut itu ini nih. Nah, seperti ini. Kalau dicentang maka akan muncul shortcut Arkas di sini. Kalau tidak dicentang ya nggak akan muncul gitu ya. Oke, kita centang aja deh gitu ya sesuai bawaannya. Kemudian kita klik next. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, proses instalasi selesai. Kemudian muncul lagi tampilan seperti ini. Di sini ada keterangan launch Arkas, luncurkan Arkas. Boleh Bapak Ibu centang, boleh tidak. Kalau tercentang, setelah klik tombol finish, Arkasnya akan boom muncul sendiri. Kalau tidak centang, ya Bapak Ibu membukanya harus klik ganda nanti di shortcutnya. Oke, kita centang aja deh gitu ya. Pengen tahu gimana sih munculnya? Coba kita klik finish. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, itu tandanya Arkas 4 kita sudah terinstall atau sudah terpasang di laptop yang baru. Karena Arkas versi 3 database-nya yang kita ambil, maka pertama-tama ketika kita buka Arkas 4 yang baru kita install di laptop yang baru, dia akan memunculkan tampilan seperti ini, yaitu tampilan konversi data. Artinya, mengambil database dari versi 3 dan menyesuaikan dengan database versi 4. Maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melihat lagi kode aktivasi yang baru ya, yang hasil reset dari dinas. Jangan kode aktivasi yang sudah digunakan di laptop yang lama. Setelah Bapak Ibu sudah menginputkan kode aktivasinya, maka Bapak Ibu silahkan klik tombol mulai konversi. Dengan catatan, nah di sini ada catatan nih. Ini enaknya Arkas 4 nih seperti ini, ada rambu-rambunya ya. Jadi jika kita jeli dan kita berkenan atau menyempatkan diri untuk memperhatikan hal-hal detail seperti ini, maka kita akan semakin mudah sih sebenarnya menggunakan Arkas 4 ini. Nah, selanjutnya silakan klik mulai konversi. Bing. Kita akan tunggu sampai proses konversi data selesai. Nah, konversi data berhasil, kemudian akan tampil form login atau form masuk begitu ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu gunakan alamat email dan password yang biasanya digunakan di Arkas versi sebelumnya. Tetapi jika tidak bisa, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan email baru, email yang belum pernah digunakan di aplikasi Arkas. Oke, kita coba dengan menggunakan email yang lama ya. Oke, ini tidak bisa karena passwordnya salah katanya.
Maka saya akan mendaftarkan alamat email yang baru saja. Kita klik di bagian ini ya. Nah, jika kita memilih opsi daftarkan email baru, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada di sini keterangan NPSN dan memasukkan lagi kode aktivasi ya. Bapak Ibu silakan bila bingung arahkan saja kursornya ke informasi ini. Di sini akan ada penjelasan kode aktivasi yang didapatkan dari dinas ketika aktivasi akun. Jadi biasakan Bapak Ibu ketika bingung, jika isian atau kotak form tersebut ada simbol ininya, silakan arahkan saja kursornya ke sini. Nanti ada penjelasan yang bisa membantu kita atau bisa membantu kita bagaimana cara mengisi formnya. Oke, silakan masukkan kode aktivasi, kemudian klik daftar. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Silakan di sini di kotak yang pertama kita masukkan email yang baru ya untuk mendaftarkan Arkas. Kemudian passwordnya itu minimal 8 karakter ya, minimal 8 karakter, dan sangat disarankan mengkombinasikan antara huruf dan angka. Boleh juga disisipi dengan simbol-simbol tertentu seperti underscore maupun @ begitu atau crash. Tapi kombinasinya harus mudah untuk Bapak Ibu ingat ya. Kita masukkan di bawahnya untuk mengkonfirmasi. Bapak Ibu bisa juga mengklik tombol mata ini untuk menampilkan password yang sudah diinput dan untuk memastikan apakah password dan konfirmasi password itu sama penulisannya ya. Jika sudah yakin maka klik daftar. Nah, di sini muncul notif seperti ini, daftarkan email dan password baru. Setelah terdaftar, Anda akan masuk ke Arkas menggunakan email dan password baru ini. Nah, silakan klik bagian tombol daftar. Bing. Tunggu hingga percobaan masuk ke Arkas berhasil. Jangan lupa diminum dulu kopi, teh, atau susunya ya, dan cemilan 10-nya. Nah, setelah berhasil maka kita akan dibawa ke tampilan beranda aplikasi RKS versi 4 atau tampilan penganggaran Arkas 4. Nah, di Arkas 4 ini tampilannya seperti ini awalnya ya, berandanya lah istilahnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka itu artinya proses instalasinya berhasil. Nah, di sini data-data kita yang sudah kita inputkan di Arkas versi 3 di laptop yang lama, itu akan terbawa ke sini setelah dilakukan proses konversi ya. Jadi tenang, data-data kita tetap aman begitu. Kita cek saja kalau tidak percaya. Nah, ini adalah kertas kerja yang sudah kita buat dan kita input di Arkas versi 3 sebelumnya di laptop yang lama. Di sini ditampilkan juga. Artinya datanya aman. Kemudian bagaimana dengan BKU-nya? BKU-nya, nah kebetulan di sini sudah pernah diinput di Arkas versi 3 sampai bulan Juni. Nah, ketika dimigrasikan ke Arkas 4 pun terlihat bahwa BKU-nya itu sudah terisi sama sampai bulan yang seperti di Arkas di laptop yang lama ya. Itulah ya cara migrasi atau menginstal Arkas dari laptop yang lama ke laptop yang baru dengan kondisi database Arkas versi 3-nya dari laptop yang lama itu ada, bisa kita pindahkan. Lalu muncul lagi pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika database yang kita pindahkan dari laptop lama itu adalah database Arkas 4-nya saja? Bisa tidak? Oke, kita buktikan ya. Misal kita akan copy folder Arkas yang ada di laptop yang lama. Folder Arkas ini adalah direktori atau tempat penyimpanan file sistem dan database Arkas 4 yang sudah kita install atau pasang di laptop lama dan sudah kita kerjakan data-datanya. Apakah bisa menggunakan database itu saja tanpa memindahkan database Arkas 3-nya? Kita coba. Nah, saya sudah ambil foldernya yang ini ya. Kemudian saya pindahkan folder ini. Ini kita intip dulu dalamnya. Nah, ini di copy bulat-bulat begitu ya, satu folder Arkas yang diambil dari laptop lama. Kemudian kita masuk ke app data. Seperti biasa kita menggunakan cara yang ini, aksesnya dengan cara tombol window dan R, kemudian tuliskan perintah seperti ini, lalu enter. Nah, kita akan dibawa ke direktori app data roaming. Nah, di sini tidak ada folder Artek maupun folder Arkasnya. Kita akan pindahkan ke sini folder Arkas yang dari laptop lama, Arkas 4. Nah, ini dia. Ini adalah foldernya. Kemudian kita pasang Arkas 4-nya. Atau kita install lagi Arkas 4-nya. Ceritanya sudah kita download installernya. Ini ya. Lalu kita pasang.
Kita klik ganda, kemudian yes. Nah, kita yes lagi. Kita accept seperti biasa alurnya ya, seperti tadi. Kita checklist ini, keterangan create a desktop shortcut, next. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Kemudian biarkan centang pada keterangan launch Arkas-nya. Dan yang terakhir klik finish. Proses instalasinya sudah selesai, apakah berhasil atau tidak. Oke. Nah, ini tampilannya. Langsung berhasil ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berhasil sih, langsung masuk begitu ya. Langsung masuk begini ya, tidak perlu login lagi, aneh. Coba datanya aman gak sih? Kita cek ke RKS atau ke kertas kerja yang tahun 2023. Nah, ini ada ya, aman ya. Sampai Desember pun aman. Jumlah nominalnya aman juga. BKU-nya bagaimana? Penatausahaan aman ya. Ternyata bisa ya. Nah, itu adalah cara kondisi yang pertama. Kondisi menginstal Arkas dari laptop yang lama ke yang baru, Arkas 4 tentunya. Dengan kondisi database dari Arkas lamanya itu ada, tersedia. Nah, berikutnya adalah kondisi bagaimana cara menginstal Arkas 4 dari laptop yang lama ke yang baru. Tetapi kondisinya laptop lamanya ini rusak total. Sehingga database-nya tidak bisa selamat. Bahkan hancur dah, sehancur-hancurnya laptopnya begitu. Parah. Atau kondisi yang seperti ilustrasi di awal video. Namun hal ini jangan sampai terjadi. Laptopnya itu misalkan hilang. Hilang karena mungkin lupa naro atau ada yang mengambil tanpa izin begitu. Atau mungkin kondisinya seperti ini. Bapak Ibu akan menginstal Arkas 4 ini di laptop yang baru, tetapi diinstalnya bukan di sekolah atau bukan di dekat laptop atau komputer yang lama. Dijauh lah ceritanya. Sementara Bapak Ibu lupa untuk mengcopy database-nya. Bahkan tidak ada orang yang bisa dihubungi untuk mengirimkan database tersebut. Artinya Bapak Ibu sangat kesulitan untuk mendapatkan database-nya itu. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh beberapa orang dan saya pun mencobanya, kita bisa melakukannya dengan syarat kita harus mendapatkan backupan datanya, file database-nya itu dari admin markas. Silakan kita hubungi admin markas dan minta backupan database terakhir yang ada di sana. Tetapi backupannya itu biasanya hanya berbentuk file database-nya saja, tidak lengkap satu foldernya. Maka untuk itu ada treatment khusus atau ada cara-cara khusus agar proses instalasinya bisa berjalan dengan normal dan berhasil anti gagal. Adapun langkah-langkah atau caranya, mari kita praktekkan ya. Mari sini-sini. Nah, di sini umpamanya saya sudah menghubungi admin markasnya dan sudah dikasih. Dan jangan lupa minta reset kode aktivasi juga ya sekalian gitu. Kita download ya, kita save as dan kita simpan ke D misalkan begitu. Nah, ini adalah database yang kita dapatkan dari admin markas ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, agar proses instalasinya dapat berjalan dengan lancar dan data-data yang ada pada database ini dapat kita gunakan kembali di aplikasi Arkas 4 yang akan kita install berikut ini, maka caranya yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan install dulu Arkas 3-nya. Walaupun Bapak Ibu sudah lupa password dan emailnya, itu tidak apa-apa, pokoknya install dulu agar folder Artek-nya itu terbentuk di direktori app data roamingnya. Jadi caranya seperti itu ya. Kita unduh dulu di laman ini ya, di laman Arkas Kemdikbudnya, unduh dulu Arkas versi 3-nya. Nah, setelah diunduh, umpamanya ini sudah kita unduh, singkat ceritanya ya. Singkat ceritanya sudah kita unduh, ini muncul laman seperti ini, unduhan Arkas 3-nya. Kita unduh, bang. Nah, ini sudah berjalan. Singkat cerita, saya sudah berhasil mengunduhnya. Di sini di folder download, di bagian program. Nah, ini adalah setup RKS versi 3-nya. Kita install dulu. Seperti biasa kita install dulu. Kemudian tidak usah di launch ya. Kita hilangkan aja centangan ininya, lalu finish. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu
kembali ke tempat penyimpanan database yang dari dinas itu. Nah, di sini saya simpan di sini. Kemudian Bapak Ibu rename jika ada keterangan tambahan seperti ini. Rename menjadi judulnya atau nama filenya itu utuh seperti ini. RKS Client 2023. Jangan ada karakter lain selain kalimat itu, selain nama itu ya. Setelah dipastikan kalimatnya seperti ini, silakan Bapak Ibu copy, lalu masuk ke direktori app data dengan cara seperti biasa, seperti ini. Sudah hafal kan? Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini direktori app data roaming. Nah, di sini sudah ada folder Artek dan di dalamnya sudah ada folder RKS ya. Nah, ini file sistemnya, tetapi di sini belum ada database-nya. Nah, makanya kita kopikan di sini database-nya. Nah, kita kopikan database-nya, kemudian kita tutup ini, lalu kita install Arkas versi 4-nya. Ceritanya sudah kita unduh installernya, maka kita install Arkas 4-nya. Bang. Nah, kita ikuti proses instalasinya seperti biasa dan siapkan NPSN dan kode aktivasi yang baru serta email yang baru jika email yang lama itu sudah tidak bisa kita gunakan karena mungkin lupa atau salah password gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan cara seperti biasa ya. Ini sudah hatam sekali, beberapa kali bolak-balik begitu ya, seperti ini. Bapak Ibu pun sama mungkin sudah hatam gitu. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita biarkan launch-nya tercentang, kita klik finish. Nah, muncul kan seperti ini, muncul tampilan atau tahapan konversi data. Maka lakukan konversi data seperti cara yang pertama yang sudah kita bahas di awal-awal video kan, begitu. Dan begitu tahapannya seterusnya hingga berhasil. Jika ada hal-hal yang belum difahami dan dimengerti, boleh tinggalkan jejak atau pertanyaan di kolom komentar. Nah, jika Sobat Arkas semua mengalami kesulitan atau ketidakpahaman dalam menggunakan Arkas 4 ini, Sobat Arkas bisa langsung mengunjungi halaman bantuan ya, pusat bantuan di Arkas Kemendikbud. Di sini banyak menu, ada topik populer, manual tentang Arkas, video tutorial, infografik dan segala macam. Atau Bapak Ibu bisa mengakses halaman pusat informasi RKS Kemdikbud. Nah, di situ banyak sekali topik-topik yang menjadi permasalahan umum ya, yang bisa Bapak Ibu simak. Dan di sana pula bisa bertanya langsung dengan pihak pengembang melalui menu yang sudah disediakan. Atau Bapak Ibu bisa melihat video tutorial Arkas Kemendikbudnya di kanal YouTube Sobat Arkas. Dan Bapak Ibu juga tenang, hari ini ada program siar ya. Siar itu apa? Yaitu Sobat Inspiratif Arkas. Sobat Inspiratif Arkas ini adalah para tenaga pendidik atau kependidikan di tiap-tiap sekolah di seluruh jenjang. Dari Sabang sampai Merauke yang siap berbagi dengan kita semua terkait dengan tutorial, tips and trick begitu dan hal lainnya terkait Arkas maupun pelaporan BOS. Bila Bapak Ibu ingin tahu siapa saja dan konten apa saja yang dibuat oleh Sobat Inspiratif Arkas atau siar, Bapak Ibu bisa mengetikkan tag seperti ini, tagline seperti ini di beranda Google Chrome ya, Sobat Inspiratif Arkas. Nah, seperti ini, Sobat Inspiratif Arkas. Tinggal Bapak Ibu enter aja, maka akan muncul paling atas itu konten-konten yang dibuat oleh teman-teman siar senasional. Ada yang di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, itulah ya sekilas lagi. Ini panjang banget. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memberikan solusi. Jika ada pertanyaan sekali lagi tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di pembahasan Arkas di video berikutnya. Bersama saya Kindi, tetap di Jaljol TV. Dadah!